Ya. Ini akan direkam, kemudian akan kelihatan siapa yang keluar dari Zoom dalam waktu kuliah akan kelihatan dan akan saya coret absennya, ya. Oke, materi kita adalah jenis dan publikasi ilmiah hasil penelitian. Di mana pada materi ini kita akan membahas apa saja yang dilakukan oleh seorang peneliti setelah dia melaksanakan penelitiannya. Pada perkuliahan 1 sampai 14 Anda sudah diberikan segala macam trik-trik bagaimana membuat suatu proposal penelitian sehingga diharapkan Anda sudah paham dan sudah mengerti bagaimana membuat skripsi dan bagaimana menulis laporan daripada skripsi tersebut. Baik, pada jenis-jenis penelitian ini akan ada tujuan instruksi umumnya adalah mampu memahami struktur karya ilmiah agar dapat menyusun laporan penelitian sesuai dengan produk yang diinginkan. Kemudian ada tujuan instruksional khususnya, yaitu setelah mengikuti perkuliahan pada hari ini, maka mahasiswa peserta diharapkan mampu memahami struktur karya ilmiah, tugas akhir, artikel, laporan penelitian agar lebih mudah dalam mengolah daripada datanya. Sebelum kita masuk kepada artikel ilmiah, bahwasanya ada kewajiban seseorang untuk sebelum dia melakukan dinyatakan sebagai sarjana, maka pada tanggal 30 Agustus 2012 pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan surat keputusan bahwasanya sebelum masuk ke ruang sidang alias skripsi, maka mahasiswa harus membuat artikel jurnal yang sudah dipublikasikan baik secara online maupun juga diterbitkan oleh suatu jurnal daripada publikasi ilmiah. Ada perguruan-perguruan tinggi lain bahwasanya ketika mahasiswa sudah memuatnya kepada artikel jurnal, maka dia tidak diwajibkan lagi untuk membuat daripada skripsi. Tapi sepertinya UNRI belum masuk kepada tahap itu. Istilah karya ilmiah dan non ilmiah ada juga sebagian ahli menyebutkan karya fiksi dan non fiksi. Apa itu karya ilmiah atau publikasi? Adalah sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan peer review dalam rangka untuk mencapai tingkat objektivitas setinggi mungkin, dan sistem ini bervariasi tergantung bidang masing-masing dan selalu berubah meskipun seringkali secara perlahan. Sebagian besar karya akademis diterbitkan dalam jurnal ilmiah ataupun dalam bentuk buku. Ya, jadi yang membedakannya adalah yang disebut dengan peer review. Apa itu peer review? Adalah bahwasanya sebelum seseorang menerbitkan penelitiannya pada suatu artikel ilmiah atau jurnal ilmiah, maka dia akan memasukkan ke dalam satu jurnal, akan ada orang yang mereviewnya. Akan ada orang yang mengoreksinya. Apakah artikel tersebut sudah memenuhi kadar keilmiahan? Apakah artikel tersebut sudah memenuhi daripada jurnal tersebut? Karena setiap jurnal memiliki spesifik masing-masing. Kemudian biasanya yang mereview satu artikel itu adalah 2 orang. Dan biasanya jika kedua-duanya sudah menerima, baru bisa diterbitkan. Sementara jika salah satu yang menerima, kemudian yang satu lagi, seorang penulis harus memperbaiki artikelnya sehingga bisa diterima oleh review yang lain. Jadi itu yang membuat daripada suatu karya ilmiah memiliki bobot kadar ilmiah yang tinggi. Saat ini para pengelola jurnal tidak lagi menyebutkan nama siapa penulisnya, tetapi mereka menghilangkannya, sehingga tingkat objektivitas suatu karya ilmiah sangat tinggi. Jadi kita nggak tahu siapa yang menulisnya, tapi kita hanya mengoreksi
apa isi daripada karya ilmiah tersebut. Publikasi ilmiah saat ini mengalami perubahan yang sangat besar, muncul akibat transisi format penerbitan cetak ke arah format elektronik, di mana yang memiliki model bisnis berbeda dengan pola sebelumnya. Tren umum yang berjalan sekarang, akses terhadap jurnal ilmiah secara elektronik disediakan secara terbuka. Hal ini semakin banyak publikasi ilmiah yang dapat diakses secara gratis melalui internet, baik yang disediakan oleh pihak penerbit jurnal maupun yang disediakan oleh para penulis artikel jurnal. Saya pengen nanya dulu dari kalian ini, siapa yang sudah pernah membuka website jurnal ilmiah? Nggak ada ya? Belum ada yang pernah buka ya? Udah ada nggak yang pernah buka? Nggak ada yang jawab satupun. Pada tidur nih kayaknya. Maaf, Prof. Ya, yang siapa? Yang Scholar itu website jurnal ilmiah kan, Prof? Scholar itu web nama orang, tapi di dalamnya itu nanti akan ada jurnal-jurnal apa yang ditulis oleh seorang peneliti. Nanti misalnya kalian buka Google Scholar saya, nanti di bawahnya akan ada jurnal-jurnal saya yang sudah saya tulis, kemudian itu baru diklik. Baru kita akan menemukan daripada siapa ininya. Ada tahu nggak website jurnal? Nggak ada yang tahu ya. Jurnal di perikanan ada tahu nggak ada berapa? Nggak ada juga yang tahu ya. Sehingga ini akan bisa jadi tugas kalian nantinya. Nanti terakhir saya akan kasih tugas ya. Supaya kalian buka jurnal dan kalian akan tahu seperti apa jurnal itu. Oke, kita lanjut dulu. Perbedaan publikasi ilmiah adalah karya ilmiah harus merupakan pembahasan suatu hasil penelitian atau faktual objektif, di mana yang dimaksud dengan faktual objektif adalah adanya kesesuaian antara fakta dan objek yang diteliti. Kesesuaian ini harus dibuktikan dengan pengamatan atau dengan secara empiris. Kemudian yang kedua, karya ilmiah bersifat metodis dan sistematis, artinya dalam pembahasan daripada digunakan metode atau cara tertentu dengan langkah-langkah yang teratur dan terkontrol melalui proses pengidentifikasian masalah dan penentuan strategis. Yang ketiga, dalam pembahasannya, tulisan ilmiah menggunakan ragam bahasa ilmiah. Ini adalah ciri daripada suatu karya ilmiah yang disebut dengan karya ilmiah. Sementara itu, ada definisi tentang karya ilmiah adalah disusun menurut kaidah keilmuan dan ditulis berdasarkan kaidah bahasa Indonesia. Karya tulis berupa kajian ilmiah, penelitian ilmiah, dan rancangan karya nyata yang ilmiah, baik untuk publikasi dalam jurnal, skripsi, tesis, ataupun juga disertasi. Jenis-jenis publikasi ilmiah diantaranya adalah paper atau makalah penelitian. Jadi makalah penelitian ini bisa diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional atau jurnal ilmiah nasional dengan bercirikan ilmiah bersifat berkisar dan beberapa halaman hingga beberapa lusin halaman. Dalam ilmu alam, paper penelitian saat ini telah menjadi alat paling penting untuk mengkombinasikan hasil. Yang kedua adalah artikel review. Jadi mungkin artikel review yang tidak perlu melakukan penelitian, tapi kita menemukan sesuatu hal yang menarik, kemudian kita review, kita cari dengan bermacam-macam jurnal, kemudian kita review dan bisa menjadikan satu publikasi ilmiah yang bisa dibaca oleh orang-orang tertentu. Yang ketiga, buku pelajaran. Yang kita pelajari itu ada buku mata kuliah, buku pelajaran apa, segala macam, itu dimasukkan adalah publikasi ilmiah. Kemudian yang keempat, proceeding komprehensi. Ini mana komprehensi itu ada yang bersifat nasional, ada yang bersifat internasional.
Kemudian ada juga yang bersifat lokal, bahkan juga ada yang bersifat suatu universitas melakukan suatu seminar. Yang kelima adalah monograf. Monograf adalah sebuah buku yang cakupannya pastinya tergantung pada bidang penelitian secara harfiah. Ini berarti karya yang bertujuan untuk menyajikan semua yang diketahui tentang subjek tertentu dalam biologi organisme. Ini mengacu pada perlakuan taksonomi menyeluruh daripada semua spesies dan sekelompok daripada organisme. Yang keenam ada contoh-contoh buku flora dan fauna di lapangan. Ini juga bisa dimasukkan terhadap jenis publikasi ilmiah. Kemudian ciri-ciri karya ilmiah itu adalah bersifat asli, jadi bukan merupakan contekan atau plagiat. Sekarang sangat mudah. Kalau untuk mahasiswa S3 sekarang tingkat plagiarisme itu dilakukan. Tidak bisa melebihi daripada 5%. Mungkin kalau untuk mahasiswa S1, kalau ingin dilakukan, mungkin sebagian besar daripada karya daripada mahasiswa itu banyak yang plagiat. Contohnya ketika kalian bikin proposal, maka sebagian besar daripada tinjauan pustaka itu kebanyakan masih bikin copy paste. Sehingga ketika mereka melakukan ujian, mereka sering tidak bisa menjawab dengan baik, karena mereka tidak mencari sendiri tinjauan pustakanya, tapi melalui copy paste. Tapi untuk yang sekarang, tinjauan pustaka sudah tidak ada lagi, maka kita melihat sejauh mana lagi mahasiswa bisa lebih baik dalam penulisan daripada skripsinya, sehingga tidak ada lagi yang melakukan copy paste terhadap hasil penelitian daripada tingkatnya. Yang kedua, menggunakan metode ilmiah sesuai dengan keperluan bidang yang diteliti. Yang ketiga, menyajikan fakta objektif, hukum alam, sosial, dan budaya secara sistematis, logis, dan konseptual. Bersifat eksploratif, eksperimen, fenomenologis, kritis, dan rekonstruktif. Menghasilkan tesis teori, jadi ada teori yang kita hasilkan ini untuk orang-orang yang lebih tinggi bidang ilmunya. Ditulis secara cermat dan memuat terkaan, bukan hasil manipulasi, serta memanfaatkan bagi pengembangan ilmu dan kehidupan. Ini adalah 6 daripada ciri-ciri suatu karya ilmiah yang diakui secara global. Jadi ini biasanya keluar pada ujian ya. Ini harus dipahami. Suatu karya ilmiah dinyatakan baik harus memiliki daripada 6 ciri-ciri ini. Pertama, mempunyai bobot permasalahan. Tadi saya sengaja menanyakan Anda tentang judul proposalnya. Nah, maka kita akan bisa melihat dari judulnya apakah berbobot apa tidak. Dan kedua, urgensi gagasan. Apakah perlu apa tidak? Yang ketiga, original gagasan. Asli apa enggak? Apakah contekan atau segala macam. Yang keempat, kemutahiran gagasan. Yang kelima, mempunyai sumbangan atau value terhadap perkembangan iptek. Dan yang keenam adalah bermanfaat. Ini adalah 6 kualitas karya ilmiah dinyatakan baik atau tidak baiknya suatu karya ilmiah. Bahasa dalam karya ilmiah, bahasa Indonesia. Kemudian kita akan bisa melihat lagi tentang ini nanti dibaca aja, saya akan kirimkan sama kalian. Nanti kita akan bahas tentang hal-hal yang kalian tulis pada ininya. Tadi juga menggelitik saya tadinya melihat judul-judul yang kalian tuliskan. Suatu format karya akademik harus memiliki apa yang disebut dengan abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak adalah ikhtisar suatu karya ilmiah atau intisari daripada suatu karya ilmiah. Dia harus memiliki ada pendahuluannya, ada permasalahannya, ada tujuannya, ada metodenya, ada hasilnya, ada kesimpulannya. Jadi walaupun dia hanya 150 sampai 200 kata, maka suatu abstrak itu harus memiliki ke-6 komponen ini. Jika tidak memiliki suatu ke-6 komponen ini, maka suatu abstrak belumlah dinyatakan lengkap. Apa gunanya abstrak? Dibuat untuk memudahkan pembaca mengerti secepat isi karya ilmiah tersebut. Jadi kalau kita membaca abstraknya, kalau kita tertarik, maka kita akan lanjut membuka daripada isinya. Tetapi kalau tidak tertarik, kita skip, kita mencari hal yang lain. Yang kedua, informasi yang disajikan tidak sampai ke hal yang teknis dan detail, jadi hanya garis besarnya saja.
Yang ketiga, dilengkapi dengan kata kunci yang berfungsi sebagai indeks untuk penemuan kembali dalam suatu informasi. Jadi pentingnya kata kunci adalah ketika orang mencari suatu karya ilmiah, cukup menentukan kata kunci, maka judulnya akan bisa tertera di bawahnya. Jadi biasanya kata kunci itu ada 4 sampai 5 dalam satu artikel ilmiah. Oke, ini abstrak tugas akhir, jadi sudah dipelajari saya kira kemarin oleh Ibu Nur ya. Kemudian struktur abstraknya bisa dibaca ya. Ini kan keluar ujian ya. Kemudian kita akan masuk kepada daftar pustaka. Cara membuat daftar pustaka saya kira sudah diberikan oleh Pak Fauzi. Dan kemudian terdapat beberapa format daftar pustaka. Ada yang sebenarnya format Turabian, ada AVA, ada Vancouver, ada Harvard, ada Chicago, ada IEE. Pilih dan gunakan satu macam format untuk satu karya konsisten ya. Jadi suatu jurnal dia akan memiliki 1 di antara 6 format dalam pembuatan daftar pustaka. Tapi saat ini secara nasional ataupun internasional daftar pustaka itu sekarang banyak digunakan berdasarkan daripada angka. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di dalam teksnya nanti hanya ditulis 1. Kemudian nanti ketika daftar pustaka kita akan melihat nomor 1 itu judulnya apa. Oke. Ini kita skip aja. Isi epic barang udah mau selesai, dia baru masuk. Saya akan melihat dulu tugas kalian. Coba kita lihat tadi tugas yang kalian tulis tadi. Kita akan baca apakah bisa terlihat di sini. Akan saya lihat dulu. Ini yang baru masuk 26 ya. Nggak tahu siapa yang belum masuk. Baru 26 yang masuk absennya. Kok nggak mau keluar dia nih? Oke. Oke, ini lihat apa yang kalian tulis. Kita akan coba dulu. Saya mau nanya, kalian jurusan apa? Halo, kalian jurusan apa? Ilmu kelautan. Ini tadi menggelitik saya ketika ditulis satu judul. Ini yang tahu, yang kebacakan itu yang di apa? Yang saya share. Terbaca nggak? Kurang jelas, Prof. Sekarang udah terbaca belum? Sudah, Prof. Jadi yang masuk tugasnya baru 26 ya di absen tadi. Yang lainnya 40 ini enggak mengisi absen berarti ya. Kita akan lihat judul yang sini. Kira-kira udah benar apa enggak? Judul pertama adalah kajian dampak limbah kelapa sawit terhadap kualitas perairan Sungai Bodong-Bodong, Sulawesi Barat. Kira-kira menurut kalian ini masuk nggak kepada jurusan skripsi, jurusan ilmu kelautan? Kalian bisa jawab nggak? Masuk, Bro. Masuk. Siapa yang bilang masuk? Sigita? Iya, Prof. Tahu nggak kamu, ini yang punya kamu ini? Bukan, Prof. Kalau kita jurusan ilmu kelautan, maka objek yang kita teliti adalah di kelautan. Kira-kira nih objeknya masuk nggak nih? Tapi kan itu perairan juga, Prof. Perairan kamu, perairan sungai atau perairan laut? Laut, Prof. Nah, makanya sudah salah. Jadi judul yang seperti ini tidak termasuk kepada ilmu kelautan. Jadi biasanya judul seperti ini akan
ulang atau diganti untuk dicari dari judul yang lain. Biasanya yang ini masuk kepada judul MSP. Ini kesalahan pertamanya adalah objeknya bukan laut. Kesalahan keduanya harus tahu nggak apa? Nih yang buat ini siapa nih sekarang nih? Ada yang ngaku nggak? Tapi saya tahu loh orangnya. Saya, Prof. Ya, si Rinda. Kenapa kamu buat itu, Rinda? Kamu tahu salahnya apa, Rinda? Tahu, Tadi, Prof. tahu satu sungai ya. Ini salah. Salah yang kedua apa? Itu limbah kelapa sawit kan nggak mungkin masuk ke laut, Prof. Nah, itu salah yang tidak terlalu salah sih sebetulnya itu. Masih ada juga saya masuk. Salah yang kedua adalah lokasinya. Kenapa jauh-jauh kali ke Sulawesi Barat? Kenapa kamu buat itu kemarin? Kemarin tuh ngelanjutin yang proposal tugas sama Bu Umi, Prof. Ya kenapa kamu kamu mencari itu? Itu sudah salah gitu loh. Pertamanya itu kamu sudah salah karena kok ngilang deh? Karena dia adalah pertama sungai, yang kedua adalah lokasinya jauh. Kalau secara logikanya itu tidak akan mungkin kita buat karena kita berada di daerah Riau ya. Yaitu ya. Itu yang kesalahan. Mungkin kita lihat lagi nanti yang lain. Kita lanjut dulu kuliah kita, materinya masih banyak. Contoh si Rinda tadi. Jadi tugas kamu kemarin kamu lanjutkan dari yang itu ya. Jadi ketika kamu menemukan judul, kamu sudah salah judul ya. Untuk jurusan ilmu kelautan kamu sudah salah. Kemudian kesalahan lainnya masih berkelanjutan dengan hal-hal yang lain. Oke, kita lanjut dulu tentang apa ini terjadi? Aduh, apa nih terjadi nih? Kita akan masuk tentang artikel hasil penelitian terjadi untuk pokok, judul, nama penulis abstrak, kata kunci, pendorong, pengganti segala macam. Bagian artikel hasil penelitian ini sudah dibahas ya. Definisi abstrak kita juga sudah tahu apa definisinya. Manfaatnya tadi juga sudah dibahas. Kemudian abstrak apa fungsinya, penggunaannya bisa dibahas ya. Ini jenis abstraknya. Kemudian yang lainnya adalah unsur abstrak. Contoh abstrak ada kata kunci. Kata kunci atau keyword adalah kata penting yang digunakan untuk mengidentifikasi isi dokumen. Biasanya kata kunci dapat diperoleh dari judul, abstrak, teks sesuai dengan kesepakatan. Pembuatan kata kunci harus mempunyai empati dengan pencarian informasi, mulai dari kata kunci yang umum, kemudian semakin spesifik, dan kata kunci harus dirujuk dengan thesaurus. Jadi itu pentingnya kata kunci tadi adalah bagaimana orang akan mudah menemukan artikel kita kalau kita memiliki kata kunci yang bersifat umum dan bersifat ada juga yang spesifiknya. Seorang peneliti akan sangat bangga dia apabila tulisannya banyak diacu atau disitasi atau diambil dari sebagai data pustaka pada suatu tulisan. Maka yang namanya peneliti di Indonesia itu ada, di dunia ini akan ada apa yang disebut dengan H-index. Jadi semakin tinggi H-indexnya seseorang peneliti, maka itu diketahui semakin banyak dia melakukan penelitian dan semakin banyak orang yang mensitasi atau yang mengambil artikel-artikelnya sebagai
suatu tulisan secara umum oleh orang lain. Cara menentukan kata kunci adalah lihat judul dokumen. Jika lengkap, ambillah kata kunci dari judul saja. Jadi kalau kita mempunyai judul yang bagus, maka dari judul bisa kita ambil kata kunci. Contoh skripsinya adalah pemberian pakan yang berbeda terhadap panjang berat ikan lele di kolam pemilihan masyarakat di Kabupaten Kampar. Maka kata kunci yang kita ambil, pakan, panjang berat, ikan, lele, kolam masyarakat. Jadi ketika kita masuk ke Google Scholar, kalau kita ingin mencari sesuatu hal tentang ini, orang cukup akan menulis beberapa kata kunci ini. Maka artikel kita akan keluar sehingga orang akan bisa membaca. Dan seorang peneliti akan sangat bahagia kalau artikelnya banyak disitasi oleh kita. Kelemahan mahasiswa kita adalah sangat jarang dia mensitasi daripada artikel-artikel daripada dosen-dosen yang ada di kampusnya. Jadi biasanya dia mencari di tempat lain. Padahal di dirinya sendiri bisa dilihat. Nanti kita akan lihat tugas kalian yang sudah kalian kumpulkan ke saya, apakah ada yang kalian citasi daripada dosennya apa tidak. Kemudian kedua, uji antagonis bakteri probiotik terhadap bakteri patogen pada ikan. Maka kata kunci kita ambil adalah antagonis, probiotik, patogen, dan ikan. Kalau kita masuk ke Google, kita search antagonis probiotik, maka kemungkinan besar artikel kita akan keluar sebagai suatu yang disitasi oleh orang. Mungkin boleh kita coba ya. Kita buka dulu Google Classroom di sini. Google apa? Google antagonis probiotik. Antagonis bakteri probiotik. Jadi kalau sebagai contohnya tadi kita ambil antagonis bakteri probiotik, maka di sini akan kelihatan judul-judul artikel yang berhubungan dengan antagonis. Maka kalau kita sudah memiliki suatu judul, kemudian kita ingin mencari kepustakaan atau mencari suatu pembahasan, cukup kita mengetik daripada kata kuncinya, setelah itu akan keluarlah bakteri-bakteri yang ada. Rupanya di sini banyak sekali ada nama saya yang keluar di sini malahan. Antagonis bakteri probiotik ini ada ini nama saya adalah bakteri probiotik yang diisolasi dan nama saya di sini malahan ada nama Yuni Fitria juga segala macamnya. Itu cara mempermudah untuk mencari kepustakaan agar perpustakaan yang Anda gunakan adalah pustakaan yang terbaru. Kemudian kelemahan daripada mahasiswa kedua adalah dia menggunakan pustaka yang lama. Itu juga termasuk suatu kelemahan dalam penulisan daripada suatu skripsi. Kalau secara nasional, bahwasanya seseorang yang menggunakan pustakaan yang lama, maka dia akan memiliki nilai yang rendah dalam penulisan daripada ininya. Kalau nggak mau lagi diklik, keluar lagi nomornya. Oke, kita lanjut dulu. Nanti kita bahas yang tugas-tugas kalian.
Kesalahan utama mahasiswa adalah semua rujukan yang tercantum pada daftar pustaka harus dirujuk dalam pembahasan, sehingga daftar pustaka hanya memuat pustaka yang rujuk pada karya tulis yang bersangkutan. Ini kesalahan yang kedua daripada mahasiswa. Pertama tadi adalah menggunakan pustaka yang lama ya. Jadi itu kesalahan mahasiswa. Jadi sekarang tahun 2022, jadi mereka banyak menggunakan pustaka tahun 2000, 2010. Yang terbaik itu adalah menggunakan pustaka yang berumur 5 tahun ke atas. Jadi sekarang 2002, paling tua itu digunakan 2016, 2017, 18, 19, 20, 21 ya. Kecuali kalau betul-betul basic ilmu, nggak ada lagi yang terbaru, baru kita menggunakan yang lama. Kesalahan kedua adalah ketika di dalam teksnya ada pustaka yang dirujuk, tetapi di daftar pustakanya tidak ada. Atau sebaliknya, di daftar pustakanya ada, tetapi di teksnya nggak ada. Itu juga merupakan kesalahan mahasiswa dalam penulisan daripada skripsinya. Yang lainnya, kita bagaimana melihat trik cepat untuk menyelesaikan skripsi. Di sini ada yang pengen lambat nggak menyelesaikan skripsinya? Jadi kalau ingin cepat, yang pertama ada di sini ada 12 trik. Yang pertama adalah meneguhkan niat menyelesaikan skripsi secara cepat. Jadi kita harus mempunyai tekad dulu, ini target saya berapa lama ya untuk menyelesaikan skripsinya. Yang kedua, membuat deadline sendiri. Minimalnya misalnya adalah mulai dari membuat proposal sampai ujian sebagai 6 bulan misalnya. Kemudian Anda harus membuat deadline-nya sendiri. Tanggal sekian harus saya ini, tanggal sekian menghadap pembimbing, tanggal sekian seminar proposal, tanggal sekian sudah harus turun, tanggal sekian sudah nulis, tanggal sekian ini. Ini harus dibuat sendiri. Kemudian yang ketiga yang paling penting adalah memiliki tema penelitian sesuai dengan minat sendiri. Jadi kalau Anda sudah memiliki minat, maka harus membaca tentang minat Anda, kemudian membuat judul skripsi yang ingin Anda lakukan. Kalau kita membuat sesuai dengan minat kita, maka kita akan mudah untuk menyelesaikannya. Di jurusan IKA kita mempunyai 4 lab, maka harus sesuaikan dengan minatnya. Jangan dulu harus sesuai dengan PA-nya, bukan. Jadi harus sesuai dengan minat dulu. PA itu nanti akan bisa menyelesaikan, kalau sesuai dengan bidangnya, dia bisa sebagai pembimbing pertama, kalau tidak dia akan otomatis jadi pembimbing kedua. Yang ketiga, yang keempat, memahami metode daripada penelitian. Ini yang paling penting ini. Bahwasanya metode yang digunakan metode apa, itu masih bingung. Apakah survei, apakah eksperimen, segala macam, itu sudah mulai bingung. Karena tidak paham dengan baik. Yang kelima, mencari dosen pembimbing yang memiliki proyek penelitian. Jadi dosen-dosen kita, misalnya kalau saya sendiri pun, saya biasanya mengambil 3 atau 4 mahasiswa yang akan ikut dalam proyek saya. Jadi semua mahasiswa yang ikut proyek saya biasanya adalah semua dana penelitian akan ditanggung oleh dosen bersangkutan. Si mahasiswa akan mengerjakan sepersekian daripada proyeknya, sehingga bisa 3 atau 4 orang dalam satu proyek. Maka ini akan membantu mahasiswa untuk pertama akan cepat selesainya, karena dosen bersangkutan juga akan menyelesaikan laporannya, kemudian akan irit dengan biaya. Yang keenam, kalau Anda orang yang mampu, yang kelima ini bisa di skip ya. Pilih dosen pembimbing yang tepat dan sesuai dengan bidang ilmunya. Jadi yang sudah 3 ini sudah oke, maka kita masuk kepada yang keenam. Yang ketujuh, ini yang sering lupa, menguasai pedoman penulis skripsi. Seharusnya ini dia dipunyai kalau Anda sudah semester 6, sehingga akan mudah untuk melaksanakannya. Yang ke-8, memperlakukan dosen sebaik mungkin. Yang ke-9, memilih tempat mengerjakan skripsi di tempat yang tepat. Jadi misalnya kalau di satu kosnya berdua, kadang-kadang nggak selalu nyaman. Jadi banyak orang guna hailing di perpustakaan, atau jika di kafe, mereka menyelesaikannya di sana. Yang ke-10, selektif memilih teman ketika ingin cepat selesai skripsi. Ini kan temannya sangat berpengaruh. Ada teman yang mau cepat selesai, ada teman yang tidak mau cepat selesai. Jadi bertemanlah sama-sama orang yang ingin cepat selesai. Kalau mendapatkan undangan, yang ke-11 undangan menghadiri wisuda dari kakak tingkatnya, datanglah karena itu akan memotivasi Anda untuk menyelesaikan skripsinya. Karena Anda akan termotivasi, oh ya saya ingin juga wisuda seperti kakak tingkat saya misalnya. Yang ke-12, tahan keinginan bermain. Ini yang susah.
Terutama nih yang suka main game nih akan susah menghindari ini ya. Kalau main bola boleh, kalau olahraga masih bisa lah diatur. Tapi kalau main game itu sudah akan lupa waktu sehingga dia akan cepat untuk selesainya. Selesai main gamenya maksudnya nggak bakal ada selesainya, jam 2 malam pun masih main, nggak ada selesainya. Di sini ada nggak yang suka main game? Yang terakhir adalah rajin beribadah. Ini akan memudahkan Anda untuk menyelesaikan daripada skripsi Anda. Dengan beribadah kita bermohon agar semua yang kita inginkan dipermudah oleh Tuhan, dan akhirnya kita akan bisa menyelesaikan skripsi Anda dengan cepat. Mahasiswa bimbingan saya tahun ini ada 1 orang, exactly 8 semester, dia sudah selesai ujian, dan tinggal menunggu daripada wisuda. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Karena Zoom meetingnya juga mau habis dalam 1 menit. Kalau ada pertanyaan, kita perpanjang Zoom meetingnya. Kalau enggak, nanti kita klik sampai di sini aja. Karena ini akan saya rekam. Kemudian bagi yang nutup daripada kameranya akan saya anggap tidak hadir. Nanti saya akan cek satu persatu apakah Anda menutup daripada kamera atau enggak. Ada pertanyaan sampai di sini? Materi ujian ini akan ada sekitar 10 atau sampai 15 dalam ujian semester kita, materi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahan kita stop sampai di sini. Materi kuliah nanti akan saya bagi di Google Classroom. Kemudian saya juga akan memeriksa daripada tugasnya. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan dengan perkuliahan terakhir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof.